Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, untuk siang hari ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu terkait dengan pembuatan soal, kemudian setelah dibuat soal, dianalisis. Nah, hari ini kita akan menganalisis butir soal apa saja yang harus dianalisis. Ya. Jadi soalnya sudah kalian siapkan ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan menggunakan alat analisis yang bernama Anates ya. Tapi kita langsung praktek saja ya. Nanti silakan kalian yang menggunakan laptop buka Anates semuanya. Ya, silakan buka Anatesnya, ya pilih yang pilihan ganda, Anates pilihan ganda. Jadi kalau dari file yang saya kirimkan itu buka Anates, kemudian pilih yang Anates pilihan ganda. Ya. Anates pilihan ganda, kemudian hasilnya akan seperti ini. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Kalau sudah terlihat, baiklah. Karena kita langsung saja untuk mengisi hasil dari analisis kalian yang sudah digunakan atau yang sudah disebarkan kepada responden, maka kita terlebih dahulu untuk mengklik buat file baru. Ya. Langkah pertama buat file baru, kemudian muncul informasi jawaban subjek. Ya. Kemudian jumlah subjek itu diisi dengan nama siswa. Nama siswa, jumlah nama siswa, misalkan di sini saya buat 15 orang. Kemudian jumlah butir soalnya ada 20 misalnya. Jumlah butir soal itu banyaknya soal ya. Kemudian jumlah pilihan jawaban itu ada 5 karena SMA itu seharusnya ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E. Oke. Kalau SD itu 3, kalau SMP itu 4, kalau perguruan tinggi dan SMA itu nanti 5 sampai A sampai E. Kemudian diklik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kalian sambil praktek atau tidak? Ya, sambil Pak. Praktek, Pak. Sambil praktek. Oke, sambil praktek tunggu ya. Nah, sebentar. Ya, jadi nanti silahkan isikan jawaban benarnya. Ini kunci jawabannya di sini misalnya A, C, B, A, C, C. Ini saya acak aja biar mudah, biar cepat. Kalian juga mengisi sesuai dengan kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya tulis dulu di sini. Kemudian isi nama dulu. Nama misalnya Tasya, Rosmala, kemudian ada Amanda, Lulu. Ini saya ngawur Pak ya. Sampai dengan 15. Misalkan di sini ada Susan. Di sini ada Budi misalnya. Budi. Nah, ini diisi dulu nama-namanya ya. Kemudian setelah diisi, kemudian ini diisi dengan hasil jawaban dari Tasya. Misalnya Tasya jawab A, C, saya acak juga. Nah, ini diisi juga ya, saya tunggu juga sambil kalian mengisi. Kemudian nanti pokoknya saya tunggu juga sampai kalian selesai ngisi. Yang sudah terisi semua, karena biar menghemat waktu, saya akan langsung saja ambilkan data yang sudah ada. Ya, nanti kembali ke menu utama. Saya akan ngambil data yang sudah saya siapkan, tapi juga secara acak ya. Baca file yang sudah ada, nanti filenya bentuknya akan seperti ini. Ya, nanti filenya nama kemudian .ana namanya. Kemudian kita peer teaching .ana. Yang saya ambil yang peer teaching ya, kalau yang 1, 2 ini sudah bagus, tapi ini peer teaching ini masih berantakan. Kita tes. Nah, nanti kalau sudah terisi, kalian sudah mengisi, nanti hasilnya akan seperti ini.
Hasilnya akan seperti ini. Ya, ini udah semua udah tersimpan. Kemudian kalian lanjut pada pengukuran, perhitungan skor. Nah, kita kembali. Kemudian kita memilih penyengkoran data, ya, untuk mengetahui siswa yang menjawab benar dan siswa yang menjawab salah. Kemudian nanti kita juga mengetahui masing-masing siswa itu jumlah benarnya berapa, kemudian salahnya berapa. Kita klik saja penyengkoran data. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Ya. Sini, kemudian skor ini bisa diurutkan ya, bisa diurutkan, bisa tidak. Kalau tidak diurutkan maka mereka akan acak seperti ini. Kemudian kalau diurutkan secara otomatis kita akan mengetahui skor atau jumlah siswa yang menjawab benar tertinggi itu berada pada posisi yang pertama nanti. Nah, yang kalau benar ya, kalau benar berarti nanti muncul angka 1 di sini, tetapi kalau salah nanti akan muncul strip kosong. Kosong-kosong seperti ini. Sampai sini belum riwet ya? Belum, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Oke, kalau sudah kita ketahui itu, ketahui jumlah siapa yang jawab benar dan salah, kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, di sini ada skor bobot ya. Kalau misalnya kalian memiliki dua jenis soal ya, dua jenis soal, kemudian atau kalian memilih membuat pilihan ganda itu hanya 25 soal, sehingga 25 soal itu untuk menskor atau mencapai skor maksimal 100 itu harus dikalikan 4. Nah, sedangkan kalau kita belum merubahnya itu skor bobotnya masih 1. Ya, jadi kita klik saja skor bobotnya. Kemudian di sini kan masih 1 nih, bobot untuk jawaban benar 1, bobot untuk jawaban salah masih 0. Nah, kita bisa mengganti skor bobotnya, tinggal mengklik ganti bobot. Kemudian di sini kita bisa memilih atau bisa mengisikan bobot sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan skor maksimal 100. Kalau soalnya 20 ya berarti bobotnya ada 5 ya. Satu soalnya betulnya 5. Tetapi kalau cuma 15 bukan. 25 itu 4. Kalau soalnya 50 kita memberikan skor bobotnya itu 2 ya. Jadi sesuaikan kira-kira yang skor maksimalnya itu 100 biar kalian tidak kesulitan. Nah, seperti ini. Ini tadi ada butir soalnya ada 20 untuk mencapai skor 100 berarti kita perlu 5 ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, nanti akan secara otomatis skor bobotnya ini akan mengalihkan ya, mengalihkan benar dikalikan skor bobot ya. Ini nanti jawabannya sehat misalnya itu ada 85, kemudian Kania ini mendapatkan skor terendah ya. Jawabannya betulnya 10 dikalikan 5 menjadi 50. Seperti itu ya. Ini ketika kita tidak mau pusing-pusing untuk mengoreksi satu persatu. Cukup saja kita masukkan datanya, kemudian kalau misalkan untuk mencetak ya, hasil belajar siswa kita bisa klik cetak, kemudian akan terlihat hasilnya seperti ini. Nah, itu. Oke, kalau sudah kita kembali ke menu utama ya. Kemudian ada olah semua otomatis. Nah, olah semua otomatis ini untuk melihat skor atau hasil dari perhitungan olah data. Ya, jadi ada nanti di situ ada reliabilitas, keunggulan asor dan unggul, kemudian daya pembeda, tingkat kesyukuran sampai dengan rekap analisis butir. Ya. Kita abaikan dulu ini yang olah semua data, kemudian kita lanjut pada reliabilitas. Nah, di sini kita bisa melihat, klik. Nah, reliabilitas soal dari hasil ini yaitu 0,13. Usahakan ya, reliabilitas itu lebih tinggi atau sama dengan 0,7. 0,7 sampai 1 itu soal yang layak untuk disebarkan atau layak digunakan. Tetapi kalau misalnya masih di bawah 7 itu kelayakan soal atau kereliabilitasan soalnya itu masih rendah. Sehingga kita perlu untuk mengganti jawaban soal ataupun nanti bisa mengganti soalnya. Gitu ya. Jadi reliabilitasnya itu 0,7 minimal. Kalau 0,6 atau 5 ya sebenarnya sudah bagus, tetapi kategorinya masih sedang.
Tapi jangan di bawah 5 ya, jangan di bawah 5. Kalau 5, 6 itu masih sedang. Kemudian kalau sudah mengetahui reliabilitasnya, kita kembali ke menu utama lagi, kemudian kita bisa melihat kelompok unggul dan kelompok asor. Nah, kelompok unggul dan kelompok asor ini digunakan untuk melihat siswa yang mempunyai prestasi yang tinggi dan prestasi yang rendah. Nah, prestasi yang tinggi dimaksudnya adalah diasumsikan siswa itu sudah memahami materi yang kita ujikan, ya. Kemudian kalau misalnya memiliki prestasi yang rendah, ya bisa diasumsikan siswa tersebut belum memahami materi yang kita ajarkan, sehingga perlu adanya evaluasi. Nah, kita klik saja. Nah, di sini kita hanya bisa melihat, karena ini ada 15 orang, itu hanya 27%. Ya, 27% kelompok unggul, kemudian 27% kelompok asor. Ya. Nah, 27% kelompok unggul ini adalah di sini ada Sehab, Rahman, Tutik, Ferry misalnya. Ya. Kemudian kelompok asornya ada Ida, Lola, Grace, Kania. Nah, ini mereka ini yang perlu dievaluasi. Ida, Lola, Grace, Kania itu perlu dievaluasi, ya. Evaluasinya itu nanti jangan kita menjudgment bahwa siswa tersebut bodoh atau rendah kurang pintar ya, tetapi kita evaluasi dulu apakah pengajaran kita itu sudah benar atau media dan model yang kita gunakan itu apakah sudah benar dan sehingga mereka mampu untuk memahami materi yang kita sampaikan. Nah, jadi evaluasi pertama itu adalah evaluasi dari diri kita sendiri sebagai guru. Kemudian kalau ternyata mereka setelah penggantian model kemudian mereka memahami, berarti kesalahan dari kita, ya gitu. Nah, untuk kelompok yang tengah, ya kelompok sedang ini kita abaikan karena kita hanya bisa kelompok unggul dan asor ini digunakan untuk membandingkan daya beda. Apa itu daya beda? Kita kembali. Nah, selanjutnya kita mengukur daya beda. Nah, di sini saya akan tampilkan slide ya. Slide-nya sudah terlihat atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Daya beda. Daya beda merupakan gambaran atau tingkat kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang memahami materi dengan siswa yang belum memahami materi yang diujikan, ya. Jadi begini, ketika ada 50% dari kelas tersebut ada mahasiswa atau siswa yang belum mencapai KKM, kalau di kalau di SMA itu ada SKL ya sekarang, standar kelulusan itu kalau misalkan 50%-nya belum mencapai itu, maka yang perlu dievaluasi terlebih dahulu adalah gurunya. Karena apa? Karena mungkin bisa saja model atau media yang kita gunakan itu belum mencapai mereka, ya, atau belum dipahami oleh mereka. Tetapi kalau misalkan hanya 15% atau 20%, nah nanti yang perlu dievaluasi adalah siswanya. Mungkin siswanya bisa diberikan bimbingan, ya, kemudian bisa diberikan penugasan. Nah, seperti itu, ya. Jadi fungsi daya beda ini adalah untuk membandingkan atau kita dapat mengetahui siswa yang memiliki prestasi yang tinggi dengan siswa yang memiliki prestasi yang rendah, seperti itu. Kemudian fungsi yang lain yaitu meningkatkan mutu butir soal melalui data empirik soal baik direvisi ataupun ditolak, ya. Dari sini kita juga bisa melihat soal yang akan kita gunakan itu tergolong soal yang baik atau soal yang diterima, kemudian apakah soal yang perlu diperbaiki, atau soal tersebut yang kita berikan kepada siswa ya setelah diberikan respondensi itu ditolak atau dibuang. Nah, tinggal nanti ada kesesuaiannya. Kemudian dapat mendeteksi membedakan kemampuan siswa ya yang tadi. Kemudian bila soal tidak bisa membedakan, kemungkinannya ada dua di sini. Ada kunci jawaban butir soal tidak tepat, sehingga jawaban siswa mayoritas salah, kemudian butir soal memiliki dua atau lebih kunci jawaban yang benar. Nah, ini makanya kita sebelum membuat soal, kita terlebih dahulu untuk melihat, ya, mengecek kembali, meneliti apakah soal yang kita gunakan itu memang soal yang sudah baik atau memiliki jawaban-jawaban yang kurang berkesinambungan atau memiliki jawaban ganda seperti itu. Nah, di sini
Kalau secara manual ya, secara manual kita bisa menghitung daya beda itu secara manual, yaitu rumusnya batas atas. Batas atas itu adalah kelompok atas tadi, kelompok unggul. Batas bawah ini adalah kelompok asor ya. Kemudian dibagi dengan setengah N. Setengah N itu kalau misalkan 15 orang berarti 7,5. Nah, itu kita bisa. Ya. Kemudian bisa juga daya pembeda 2 dikali jumlah atas atau kelompok unggul dikurangi kelompok asor atau kelompok bawah dibagi dengan banyaknya jumlah siswa. Nah, ini. Kemudian diklasifikasikan seperti ini ya. Jika kita mulai dari bawah dulu. Jika daya beda soal tersebut adalah 0,00 sampai dengan 0,19, maka soal tersebut tidak dipakai, dibuang atau di-drop ya. Jadi itu harus dibuang dan di-drop. Kemudian jika ya soal tersebut di indeksnya itu 0,20 sampai dengan 0,29, maka soal itu perlu diperbaiki sebelum digunakan ya. Kemudian 0,30 sampai dengan 0,39 soal diterima tetapi perlu diperbaiki. Kemudian 0,40 sampai dengan 1,00 soal diterima atau dikategorikan soal yang baik. Sampai di sini paham? Apa ada pertanyaan dulu? Belum, Bapak. Belum ya? Ya, Belum. jadi karena kita masih menggunakan ada alat analisisnya, jadi daya bedanya kita mengikuti alat analisis. Walaupun sebenarnya kalau dari secara manual ya, daya beda soal itu ditentukan 50% kelas atas, 50% kelas asor atau kelas bawah. Ya, jadi yang misalkan ada 15, katakanlah ada 7 orang yang memiliki kelompok yang bawah, kemudian 8 orang itu kelompok yang memiliki prestasi yang unggul atau banyak yang menjawab benar. Ya, banyak siswa yang menjawab benar. Sudah, kalau sampai di sini sudah, kita kembali lagi ke aplikasi yang tadi. Sudah muncul ya. Dari sini kita bisa melihat ya, siswa-siswa yang memiliki daya pembeda rendah, kemudian daya pembeda tinggi. Ya, di sini kan bisa kita lihat. Di sini ada yang mendapatkan minus 25, kemudian ada yang berimbang antara kelompok unggul dan kelompok bawahnya itu ada 3 sama 3, kemudian ada juga yang hampir selisihnya itu hanya 1. Nah, jadi ketika kita mau melihat daya pembeda itu daya pembedanya itu baik ya, melihatnya sebenarnya mudah. Bandingkan saja antara siswa yang berprestasi tinggi atau unggul kelompok atas ini dengan siswa kelompok bawah ya. Bisa saja kalian bisa melihat ini saya ya, jika pembedanya ada pembandingnya itu ada di sini ada 3, kemudian di sini 4, maka otomatis dia akan nilainya minus. Tetapi kalau kita lihat yang di angka 12 ini ya, nomor 12 ini bisa kita lihat perbedaannya cukup signifikan, yaitu 3. Yang kelompok atas menjawab benarnya itu adalah 4 orang, kemudian kelompok bawah yang menjawab benarnya itu adalah 1 orang, sehingga pembandingnya atau perbandingannya adalah 3. 3 ini nanti yang memiliki hasil yang signifikan pada daya pembeda atau soal tersebut dikatakan soal yang baik, seperti itu. Ya. Jadi harapannya ya ketika kita mengukur kelompok asor, pembandingnya itu antara kelompok asor dengan kelompok unggul itu harus memiliki perbandingan yang relatif tinggi ya. Misalkan di sini kelompok atas harus lebih unggul siswa yang menjawab benar, sehingga daya bedanya juga akan mengikuti tinggi juga ya. Oke, gitu ya untuk daya pembeda. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum. Oke, saya lihat dulu. Dari ada 20 soal ini, kira-kira mana soal yang harus dibuang? Soal nomor berapa saja? 1 orang suka. Siapa? Nomor 1, Bapak. Ya, jangan nomor 1 tok, semuanya. Maksudnya lihat dulu mana nomor soal yang harus dibuang. Coba dilihat dulu, teliti dulu. Nomor 1, 6. 1 orang, jangan keroyokan. Kayak hujan Yuk, aja. Lulu. Tasnya aja, Tas. Dulu, ayo lu. Enggak, lu. Ayo, lu.
Nomor 1. Ya. 1 berapa? Nomor Kelihatan 2 toh? ya atau enggak sih, Pak? Ya, nggak tahu tadi kriterianya bagaimana? 0,00 sampai 0,00 sampai 0,119. Ya, jadi bisa diinterpretasikan juga gimana dari kriteria tersebut. Nomor 1, nomor 2, Ya, nomor 5, oke. nomor 6, Mm, nomor 7, ya, nomor 8, terus. nomor 11. Mm, Udah, Bapak. mosok. 15. Masih ada 15, Pak. Ya, 15 Minusnya ya. nggak kelihatan. Ya, jadi itu ya, jadi sudah bisa memahami. Terus kelompok soal yang bisa digunakan tetapi perlu diperbaiki kira-kira yang mana? Nomor 3, Oke, nomor 10, ya. nomor 17, 19, 20. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi sudah ada kriterianya, jadi nanti tinggal menyesuaikan saja. Ketika hasilnya itu kurang dari 2% atau 0,2, maka soal tersebut otomatis di-drop. Bagaimana Pak jika misalnya saya sudah mengujikan 25 soal, ternyata ada satu soal yang harus di-drop. Untuk misalnya kita butuh 25 soal, maka kita harus mengganti soal tersebut yang di-drop itu. Ya, kita ganti. Kita bisa mengganti soalnya, bisa mengganti jawabannya. Bisa saja jawabannya itu agak kualitas pengecohnya itu tidak berfungsi. Bisa saja seperti itu. Kualitas pengecoh itu pilihan jawaban yang relatif memiliki hubungan satu sama lain. Jadi dimirip-mirip lah. Benarnya itu koyo iyo koyo orang loh, benar. Jadi nanti di situ akan kita lihat bahwa siswa itu mana yang sudah memahami materi, kemudian siswa yang belum memahami materi. Nah, itu nanti fungsi dari pengecoh. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian kita lanjutkan ke tingkat kesukaran. Nah, di tingkat kesukaran ini kita bisa melihat ya. Jadi tingkat kesukaran itu adalah, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, tingkat kesukaran itu merupakan peluang untuk menjawab benar atau soal pada tingkat kemampuan tertentu yang dinyatakan dalam bentuk indeks berkisar 0,00 sampai 1 ya. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh, artinya semakin mudah soal tersebut ya. Semakin siswa itu menjawab soal ya, menjawab benar soal entah itu nomor berapa 1 sampai 20 misalnya. Misalkan dari 15 orang yang menjawab betul soal nomor 1 itu ada 14 orang, maka secara otomatis soal tersebut tergolong mudah ya. Berbeda dengan daya pembeda tadi, kalau misalnya daya pembeda itu semakin tinggi indeksnya, maka semakin baik soal tersebut. Tetapi berbeda dengan tingkat kesukaran soal ini, semakin tinggi tingkat kesukaran soalnya atau indeksnya, itu maka soal tersebut bisa dikatakan jenis soal yang mudah. Ya. Kemudian ketika soal itu dijawab oleh sedikit orang, maka soal tersebut bisa dikatakan soal yang sulit. Misalkan dari 20 soal, itu yang menjawab benar hanya 3 orang atau 5 orang, maka soal tersebut bisa dikatakan lebih soal yang mudah, seperti itu. Kita bisa melihat indeksnya. Nah, di sini kita bisa melihat indeksnya. Di sini ya, untuk klasifikasi tingkat kesukaran 0,00 sampai dengan 0,30 yaitu soal tergolong sukar, kemudian 0,31 sampai dengan 0,70 atau 70 ini soal tergolong sedang, kemudian 0,71 sampai dengan 1 soal tergolong mudah. Nah, di sini kita juga bisa memperhatikan bahwa
soal itu tidak harus mudah semua atau sulit semua atau sedang semua. Jadi harus ada kolaborasi antara soal yang sukar, soal yang mudah, kemudian soal yang sulit, sedang misalnya. Sukar, sedang, mudah misalnya. Ya, mereka harus ada kompilasi ya. Misalnya ada perbandingan seperti ini. 1 untuk soal yang sukar, kemudian 2 untuk yang sedang, 1 lagi untuk yang mudah. Jadi perbandingannya 1, 2, 1. Jika ada 10 soal, atau ada 15 soal, maka misalnya kalau perbandingannya 1, 2, 1, kalau ada 15 soal, itu nanti ada 3 soal yang mudah, ya, atau 4 soal yang mudah, kemudian 4 soal yang sukar atau sulit, kemudian selain itu yang 7 soal itu soal yang tergolong sedang. Nah, maka ada variasi tingkat kesukaran soal, sehingga kita juga bisa mengukur kemampuan siswa. Seperti itu. Selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bapak. Belum ya? Oke. Jadi kita bisa melihat di sini soal yang tergolong mudah ya, 73,33. KI kan belum dipresentasikan. Kalau dipresentasikan ini 0,73, 0,60, 0,66 ya, 0,86. Nah, kita bisa melihat ya, nanti tafsirannya 0,73. Ini kan tadi berarti 0,7 ya, lebih besar daripada 0,7, maka kategorinya mudah. Kemudian ini 0,6. Ini kategori masuk kategori sedang. Kemudian yang sangat sukar itu kategori 026. Ya, 026 itu masuk kategori sukar. Nah, di sini kan yang ini jumlah siswa yang menjawab betul di sini. Nomor 1 itu yang menjawab betul ada 11 orang. Kemudian nomor 11 ini 4 orang sehingga dikatakan sukar. Ya. Begitu ya. Oke. Kemudian kita masuk pada korelasi. Nah, korelasi ini adalah tingkat validitas ya. Jadi misalnya tingkat keandalan ya, keandalan soal, seharusnya soal yang baik itu yang bervaliditas atau memiliki signifikansi yang tinggi ya. Nanti kalau misalnya kalau kalian pernah belajar statistik itu mungkin sudah diajarkan ya, pembanding dari nilai validitas yaitu R tabel kalau tidak salah, enggak T tabel dibandingkan dengan T hitung seperti itu, atau R hitung dibandingkan dengan R tabel. Nah, ini kita abaikan terlebih dahulu saja. Ya. Selanjutnya kita akan melihat kualitas pengecoh. Nah, di sini kita bisa melihat tanda-tandanya, ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru. Biru muda ini abu-abu ya. Nah, yang bertanda abu-abu kemudian memiliki tanda bintang 2, ini adalah kunci jawaban. Ya. Kemudian jika ada di dalamnya itu ada tanda plus 2, seperti contohnya 1 plus 1 plus ini, maka kualitas pengecoh butir soalnya itu sangat baik. Nah, mungkin kalian belum tahu apa itu pengecoh butir soal. Nah, di sini kualitas pengecoh atau penyebaran distribusi jawaban ya, yaitu penyebaran pilihan jawaban dijadikan dasar dalam penelaan soal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berfungsi tidaknya jawaban yang tersedia. Suatu pilihan jawaban atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila pengecoh paling tidak dipilih 5% peserta tes atau siswa, kemudian lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang belum paham materi. Nah, di sini harapannya ketika kalian membuat soal, itu soal atau jawaban-jawaban yang kalian tampilkan atau jawaban yang ada di soal itu harus dipilih minimal 5% dari jumlah siswanya. Ya, harus dipilih. Jika tidak dipilih, berarti butir soalnya itu tidak, kualitas pengecohnya itu tidak berjalan. Ya. Sehingga misalnya seperti ini.
dari 20 soal, dari berapa soal ini? Nah, dari 20 soal, ya, yang menjawab nomor 1 ini adalah 11 orang. Kemudian B itu 1 orang, C 1 orang, kemudian D ini 1 orang, E 1 orang. Nah, selanjutnya nomor 2, ini yang jawab benar ada 9 orang, kemudian yang memilih jawaban A ada 2 orang, yang memilih B ini 0, yang memilih E ini ada 3. Nah, mengapa? Karena di sini masih ada 0, makanya dia tandanya merah-merah. Ya, jadi ini harus berimbang. Orang yang memilih atau siswa yang memilih jawaban itu harus berimbang, ya. Harus memilih antara pilihan jawaban A, B, C, D ini harus dipilih oleh masing-masing siswa. Minimal 1 saja. Minimal 5% dari jumlah siswa. Ya. Kita buktikan misalnya. Ini di sini ada 3. 3, kemudian di sini ada 2. Di sini ada minus. Coba 3 ini kita pindahkan ke sini. Ya, jadi nanti di sini ada yang menjawab E ini ada 3 orang. Saya pindahkan 1 orang ke kolom B misalnya, ya. Nomor 2, soalnya kita bisa kembali ke menu utama, kemudian kita bisa mengedit data mentah, ini akan kembali ke yang seperti ini tadi, halaman ini. Kemudian nomor 2 tadi ada jawaban E, ya, yang tadi yang banyak, ya. Nah, misalkan Ida ini kan jawabnya E. Kemudian tidak ada yang menjawab B, kan. Saya taruhkan jawaban E ini pindah ke B. Ganti ke B misalnya. Nah, maka kita bisa cek kembali apakah nanti merahnya hilang atau masih, kita cek. Nah, di sini kan bisa melihat, ya, merah-merahnya hilang toh. Merahnya hilang, maka bisa dikatakan memang penyebaran distribusi pilihan jawaban itu harus merata. Jadi semuanya itu harus terisi. Nah, di sini yang nomor 3, ya, ini kan numpuk pada yang menjawab soal itu banyak yang E, ada 5 orang, tetapi di jawaban A, B, C ini tidak ada yang menjawab. Maka mereka merah-merah. Tetapi kalau misalnya dipindah satu-satu saja misalnya, kita coba lagi. Nomor 3 ini soalnya ini nomor 3, E-nya kita ganti A, kemudian ini B, kemudian ini C, sehingga E-nya masih 2, 1, 2 ini. Kita kembali penyekoran, kemudian pindah ke kualitas pengecoh, coba akan hilang. Merahnya akan hilang, ya. Begitupun sampai seterusnya. Nah, itu asumsinya, ya, itu asumsinya. Nah, sampai di sini paham untuk kualitas pengecoh? Nah, kalau sudah, kita kembali. Nah, untuk yang terpenting dalam perhitungan analisis tes, yaitu kita melihat reliabilitasnya, kemudian kelompok unggul asornya, daya pembeda, tingkat kesukaran, kualitas pengecohnya. Jadi ada 1, 2, 1, kelompok unggul ini hanya untuk mengukur daya pembeda sebenarnya. Tapi bisa, karena kalau ketika kita mau mengukur daya pembeda, kita harus tahu dulu kelompok unggul dan asor ini, ya. Kalau kita belum mengetahui ini, kita tidak bisa melihat daya pembedanya. Jadi yang penting itu reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, kualitas pengecoh. Ada 4 ini, ya. Untuk melihat hasil semuanya ini, yang reliabilitas sampai dengan rekal analisis data, kita bisa mengklik olah semua data otomatis. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini, ada reliabilitas tes, kemudian ini adalah siswa tadi yang menjawab benar dan salah, kemudian ada kelompok unggul dan asor, ya, kemudian ada pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir yang validitas tadi, kemudian kualitas pengecoh, di sini ada min, 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 yang bagus ini adalah yang 2 ini, kemudian ada rekap analisis butir, ini adalah rekap keseluruhan.
Ada daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi sampai signifikansi. Ya, jadi begitu. Ini ya untuk analisis data yang terpenting itu adalah daya pembeda, tingkat kesukaran, dan kualitas pengecoh sama reliabilitas. Itu yang terpenting. Ya, ketika kita mau membuat soal pilihan ganda atau soal uraian. Sebenarnya sama soal uraian dan pilihan ganda, tetapi memang kalau di pilihan uraian itu nanti bobotnya saja yang membedakan. Biasanya kan kita uraian atau esai itu hanya 5 soal. Untuk mencapai nilai 100 berarti kan bobotnya bisa 20-20 per soal, atau adalah salah satu soal yang nilainya bobotnya itu ada 10, kemudian ada 20, ada yang 30, tergantung dari tingkat kesulitan ya, kesulitan soal tersebut. Kita bisa mengada-ngada atau mengira-ngirakan nomor 1 ini mudah atau sulit, nomor 2 ini sukar misalnya, itu bisa mengira-ngira sebenarnya dari kita pembuatan soal. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan anates? Silakan. Belum ada? Iya. Oke. Jadi nanti ya untuk UAS-nya itu nanti kalian akan menghitung ini ya. Menghitung analisis butir soal menggunakan anates. Jadi usahakan sebelum nanti UAS silakan kalian ketika ada yang bingung bisa didiskusikan melalui WA group ya, biar kalian ketika UAS tidak kesulitan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih atas perkuliahan hari ini. Ya, nanti jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di chat via WA, dan nanti juga saya akan upload di Elena video pembelajaran atau video perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan karena ini juga selain ada pandemi kemudian musim hujan ya, jadi harus kita jaga imun tubuh kita sehingga kita terbebas dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.